kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi hari ini kita akan mau membahas sedikit tentang NFT yang baru keluar ya di Cardano, dan juga tentang bagaimana cara menggunakan SundaeSwap untuk menukar token menggunakan CC Wallet. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kita membahas mengenai Dracards ini ya. Jadi Dracards Fire ini baru ya, jadi token Fire bisa dibeli di Muesli maupun SundaeSwap. Nah, token Fire ini nanti digunakan nih untuk sebagai trading card game ya di Cardano. Jadi kayak mungkin kalau yang pernah main di ETH ada namanya Gods Unchained ya. Nah itu juga trading card game yang sama lah kalau misalnya di Indonesia ada Yu-Gi-Oh atau apa, nah seperti itu. Tapi ini online ya, dan kartu-kartunya itu nanti jadi NFT. Jadi kita bisa buka booster pack gitu, terus nanti random ada pack yang legendary, ada yang langka, ada yang epic, atau mungkin ya tergantung rarity-nya. Dan biasanya kan kartu-kartu ini kan harus ada kombonya ya. Jadi misalnya nggak semua yang legendary itu pasti bagus, tapi biasanya ada kombonya tersendiri. Jadi bahkan ada kartu-kartu common yang mungkin lebih favorit daripada kartu lainnya. Jadi bisa juga ini nanti dipakai, ada marketplace-nya juga bisa diperjualbelikan ya. Nah, untuk quantity dari NFT ini kita masih belum tahu, legendary berapa, epic berapa kita masih belum tahu, tapi memang dia ini menariknya juga ada land-nya. Jadi land-nya ini bakal bisa dipakai untuk staking dan lain-lain. Nah, ini trading card game ya, di white paper-nya ada PVP. Ini juga nanti dia punya DEX di website Dracards sendiri. Nah, ini kartu-kartunya, teasernya kita bisa lihat. Kayaknya sih ada power gitu ya. Oke, nah untuk gimana mainnya sampai jelasnya sih masih belum keluar, karena kan memang masih baru banget ya. Jadi biasanya kalau masih baru gini kan peluangnya juga besar, memang resikonya juga besar, seperti itu. Jadi ya masuk, kalau misalnya mau masuk dan beli ya jangan banyak-banyak juga ya. Nah ini kan dia juga bilang idenya ini kayak Hearthstone ya. Jadi kayak punya deck 50 random terus draft. Jadi kayak ya biasa lah seperti kita main trading card game ya. Ada mananya juga seperti itu. Nah ini ada PVP, ada turnamen juga. Nah ini juga token sales dia ada 100 juta Fire, dibagi-bagi public sale 11%, private sale, dan juga untuk timnya aja ini cuma 11% ya. Jadi kayak timnya ini dapatnya nggak banyak. Kebanyakan kita bakal dapat dari play to earn. Jadi kayak mungkin kita main trading card ini dapat Fire token dan juga staking reward. Nah, dengar staking reward ini dari land-nya. Jadi kayak kita harus punya kartu sama land-nya, nanti bisa di stakingin buat dapat reward. Selain itu, kalau kita punya land-nya, kita juga bisa run land kita ini ke orang lain, supaya orang lain, misalnya orang lain yang punya kartu, kita nggak punya. Jadi kita meminjamkan land kita ke orang lain untuk dia staking, terus nanti bagi hasil. Nah, exactly berapa bagi hasilnya kita masih juga belum tahu, mungkin juga bisa nego atau gimana, masih nggak tahu ya. Jadi masih benar-benar baru sih ini. Oke, nah ini sebentar kita cek Twitternya. Nah ini, jadi nanti ya ada land-nya gitu sih katanya. Nah ini ada juga legendary tier dari kartunya nih, teasernya ya, kelihatan nih. Jadi mungkin kartu-kartu yang langka gitu lah, anggapannya yang sangat berguna. Ini Twitternya bisa mungkin dicek. Nah terakhir ini ada juga ini dia nge-post baru ya, tentang tokennya ini mau dipakai buat apa di sini ya. Nah ini kelihatan seperti ini. Jadi ada bisa main, dapat distribution nih dari staking dan lain-lain, terus Fire-nya juga bisa di staking, terus ini bisa purchase booster yang tadi saya bilang, jadi nanti random dapat kartu apa, terus bisa beli bangunan, di mana bangunan ini bisa untuk stake kartunya ya, dan ada berapa yang lain katanya, dan juga ada marketplace katanya ini, jadi bisa jual beli bangunan dan kartunya. Nah, bangunan dan kartunya ini pasti juga dalam bentuk NFT di Cardano, jadi kayak ya kita kan jual beli NFT yang apanya gitu sih. Seperti itu. Ini juga, nah oke. Nah, sekarang analisis dari Paman Kripto sendiri adalah seperti ini. Jadi kan kita tahu nih total supply dari Dracarys Fire ini 100 juta ya.
Dan supply saat ini kan yang beredar ini masih 15.847.000. Ini dapat dari mana? Ini ada di sini. Nah, ini 15.847 di white papernya tertulis ya. Nah, oke. Nah, kalau dikali harga saat ini kan 0,025 kurang lebih lah ini kira-kira. Berarti kan dia ini cuma market cap-nya cuma 364.000 Cardano. Nah, saat ini kan Cardano $1. Jadi ya asumsikan ini dalam dolar juga ya, cuma 364.000 dolar. Sedangkan full dilated market cap-nya itu di 2.500.000. Jadi untuk market cap segini, untuk sebuah play to earn game itu sebenarnya nggak terlalu besar ya. Menurut saya sangat kecil, karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya pernah main di BSC, ada skill yang pertama kali Crypto Blitz yang cuma nyerang-nyerang gitu, ngeklik aja itu puluhan juta market cap-nya. Dan juga kayak yang mungkin terkenal bom kripto itu juga marketnya besar, karena kan itu sudah terkenal ya. Jadi saya lihat potensinya juga besar ya. Nah, menurut saya sih ini 10 kali dari sekarang ini potensinya masih bisa ya. Karena kan kalau dari kali 10 dari sekarang aja, dari harga market cap ini masih di 3,6 juta market cap ya. Dan fully diluted-nya di 25 juta market cap. Nah, fully diluted ini kan kalau koinnya keluar semua. Kalau koin yang masih belum kan masih kecil ya, anggapannya masih lebih gampang lah naiknya karena kan cap-nya kecil. Dan juga ini kita bisa lihat di sini di Excel-nya yang dia buat ini kan untuk mencapai 100 juta itu membutuhkan kayak berbulan-bulan ya ini. Kayak 30 bulan dari sekarang. Jadi masih 3 tahun lagi untuk itu. Jadi kayak misalnya untuk setahun aja, nah sampai 50 juta market cap aja. Jadi masih berpeluang ya. Berpeluang. Nah ini pun kalau play to earn-nya sudah jalan. Karena kan di sini kan ada nih bagian play to earn. Jadi kayak kalau gamenya udah jalan baru kita bisa dapat tokennya kan. Nah kalau ini masih mundur ya berarti kan masih lebih lama ya. Tapi ya diharapkan sih bisa segera main ya. Karena kan semakin excited lah anggapannya sebagai play to earn pertama lah di Cardano. Memang kan banyak sih play to earn lainnya kayak seperti yang kita tahu kan ada kayak Mokoshi, CryptoDino, semua mau membuat play to earn. Cuma kan semua ini basisnya dari NFT dulu. Mereka buat NFT, terus NFT-nya mau jadikan game. Sedangkan kalau ini kan buat token dulu. Sama seperti biasanya kan memang orang-orang kalau buat di chain lain tuh selalu buat token dulu, baru NFT-nya menyesuaikan. Nah, kalau buat NFT dulu kan sudah terbatas. Jadi kayak cuma ada 10.000 kan biasanya NFT itu. Atau mungkin 8.000. Jadi kan terbatas. Kalau yang ini kan masih bisa di planning terlebih dahulu, kira-kira playernya banyak nggak? Kalau semakin banyak, mungkin dibatasinya semakin besar juga. Nah, itu juga bisa. Oke, nah, saat ini kan yang terkenal nih, kalau game-game yang sampai gila kan, kita tahu di Cardano ini ada namanya Pavia Metaverse, jadi kayak sandbox ataupun Decentraland. Saat ini tuh dia market cap-nya 90 juta Cardano. Jadi, ya nggak mungkin lah kalau gameplay to earn Fire ini bisa melebihi Pavia tuh kayaknya sulit ya, karena kan hype-nya sekarang kan Metaverse, semua sangat suka dengan Metaverse, dan Metaverse sendiri di Cardano market cap-nya cuma 90 juta. Jadi kita kan bisa jadikan ini sebagai patokan bahwa ya maksimalnya tuh 90 juta. Itu pun sangat sulit, saya bilang mungkin setengahnya aja mungkin sudah sangat bagus ya, karena kan 90 juta sudah cukup besar sih. Apalagi fully diluted tiap Pavia ini di 360 juta Cardano, jadi kayak udah hampir 500 juta ya, setengah billion anggapannya. Jadi ya lumayan besar sih. Nah, oke, langsung aja kita lanjut coba gimana caranya pakai SundaeSwap untuk swap Fire. Jadi kita buka SundaeSwap, jangan lupa sisi vault-nya juga dibuka. Pastikan di klik account ini ada disable di app account, sama kita harus pertama kali kan pasti disable gini. Jadi kayak belum diapa-apain ya ini. Nah, kita harus enable di app account dulu. Nah, nanti keluar warna hijau bundaran di sebelahnya nama wallet kita. Terus kalau sudah ini, kita kembali ke SundaeSwap. Kita klik ini website SundaeSwap Finance ya. Kita klik enter app. Nah, udah masuk. Nah, ini kan harusnya connect nih. Tapi karena kan sudah biasa connect, jadi ya udah auto ya. Biasanya tinggal diklik aja ini, disconnect dulu deh. Dari awal kita klik connect. Kita cawang, pilih sisi vault. Karena kan kebetulan saya pakai sisi vault nih. Kita klik sisi vault, oke. Nah, sekarang kita coba cek di sini home, ini bisa ngecek. Nah, ini Fire. Harganya berapa sih? Oh, 0,0226 sekarang harganya. Oke, kita coba swap. Kita swap. Ini kita pilih Cardano di atas ya. Ini kan mau tukar dari apa ke apa ya. Atas nih, ya biasanya Cardano kalau kita mau beli. Kalau mau jual, baru token yang mau kita jual.
Jadi Cardano di atas, di bawah kita pilih Fire ya. Nah, Fire-nya ada dua, jangan salah, lambangnya yang nggak ada background-nya putih ini ya. Yang satunya ini beda, nggak ada, bukan Dragon's Fire itu ya. Jadi kita klik. Nah, misalnya nih mau beli berapa? Misalnya 1000 Fire, 22 Cardano kan langsung keluar nih. $23. Oke, kita tinggal klik swap. Oh ya, ini sebelumnya sorry, saya coba lagi. Nah, pastikan di sini di setting ini kalian klik dulu settingnya. Nah, biasanya kan 1%, 3%, 5%, 10%. Ini slippage tolerance ya. Jadi kayak karena kan Cardano ini lagi full ya. Jadi kayak sambil antri, kalau harganya naik, tapi kalau naiknya lebih dari 10%, kita di cancel ordernya. Tapi kalau naiknya di bawah 10%, kita langsung di auto ambil barangnya. Dan ini kita pakai 10% atau mungkin kalau nggak sabar ya 20% gitu lah, nggak apa-apa. Kita tulis 20%. Oke, ini kembali lagi ada Fire. Kita beli 1000, kita klik swap. Nah, di sini nanti kelihatan harganya berapa, biayanya 2 Cardano. Tapi nanti ini kan 2 Cardano plus, nah ini fee-nya di 0,06 Cardano sih. 2 Cardano ini kan depositnya. Kenapa kok ditambah 2 Cardano? Karena setiap kali kita dapat token atau NFT, kita itu dikirimi Cardano lagi. Jadi anggapannya kembali lah 2 Cardano-nya ini. Terus ini kan snippet tolerance yang tadi kita setting. Nah, oke. Nah, dia ini sistemnya. Pokoknya kalau harganya naik, ya dapatnya bisa di antara 800 sampai 1000 Fire. Yang penting 22,7 ini biaya yang kita keluarkan. Nanti dapatnya bisa 900 Fire atau mungkin 950. Karena kan setiap detik kan harganya berubah terus. Karena kan kita masih antri juga. Karena belum tentu kita kan antrian pertama. Bisa aja kita antrian ke 10 misalnya. Nah, proses belinya orang-orang beli banyak. Nah, naiknya kan banyak. Nah, dia ini bukan nyuruh kita bayar lebih mahal. Tapi token Fire-nya itu yang dikurangin dapatnya. Makanya snippet tolerance di sini tuh sangat penting untuk swap ya. Apalagi lagi penuh gini ya. Jadi, oke, kita langsung klik order swap. Nah, setelah keluar ordering swap ini, kita tunggu sampai nanti memasukkan password ya di sisi Vault. Memang agak lama sih. Sambil nunggu, kita cek-cek dulu yang lain. Ini tidak apa-apa, asal nggak ditutup ya. Nanti keluar sendiri tab-nya. Oke, kita cek yang lain. Nah, ini nanti kan keluar gini ya. Kita kembali di SundaeSwap, kita keluar gini, tinggal masukin nih account kita, masukin passwordnya. Oke, kita sign. Oke, sebentar, salah password. Nah, sudah. Setelah sudah, nanti ini ada tulisan QU gini. Nah, ada view order kan, ini paling penting ya. Jadi, ini kita klik. Nah, nanti kelihatan di sini. Transaction submit, jadi masih di submit ya. Kalau nanti sudah masuk dan sudah benar-benar antri, ini masuk di on-chain open order di bawah sini. Jadi, ini biar gampang dari awal aja di home. Nah, cara lihatnya adalah klik order yang di sebelah kiri ini. Nah, ini masih submit ya. Jadi, kalau sudah submit sebuah transaksi karena masih rame, sangat disarankan untuk tidak melakukan transaksi lain. Misalnya mau ngirim atau mungkin mau swap lagi, diharapkan ini ditunggu dulu sampai sudah pindah ke on-chain open order ini. Karena kalau sudah pindah ini artinya sudah antri, tinggal mereka smart contract nge-match-in aja dan langsung otomatis dapat Fire-nya. Oke, sekian hari ini penjelasan dari Paman Crypto. Mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya atau mungkin ada apa, bisa cek IG kita, Paman Crypto ini, bisa langsung di DM aja, tanya tentang Cardano ataupun cryptocurrency lainnya, nanti kita akan jawab sebisa kita. Terima kasih. Oke.